Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia Yasmin Haurani dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Erda Amalia Iftumarata dengan nomor NPM 240130194. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Az-Zahra dengan NPM 240130100421. Dan saya Teresia Mjasibuan dengan NPM akhiran 360. Perkenalkan, nama saya Ruth Marta Marcelina Nenggolan dengan NPM 24013010310. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya KJ Siagian dengan nomor NPM terakhir 293. Yang pertama, definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Pengolahan aset tetap. Aset tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan perbaikan tanah. Yang kedua, gedung dan perbaikan gedung. Yang ketiga, mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat, mebel, dan yang terakhir, kendaraan. Selanjutnya, transaksi yang mengubah aset tetap. Transaksi yang terkait dengan aset tetap terdiri dari 3 kelompok, yaitu transaksi yang mengubah akun aset tetap, lalu transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, dan yang terakhir, transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Jenis transaksi yang mengubah harga perolehan aset tetap terdiri dari transaksi perolehan, yaitu pembelian, pembangunan, dan sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi, pertukaran, pemberhentian pemakaian, dan penjualan. Gambar 16.1 melukiskan jenis transaksi yang mengubah akun aset tetap. Lalu, jenis transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penyusutan, penghentian pemakaian, penjualan, dan pertukaran. Gambar 16.2 melukiskan jenis transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap. Lalu, jenis transaksi yang merubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap adalah konsumsi, berbagai sumber daya, bahan dan suku cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan, dan sumber daya lain untuk kegiatan reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Gambar 16.3 melukiskan jenis transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Selanjutnya, transaksi perolehan modal. Aset tetap perusahaan diperoleh melalui berbagai cara seperti pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut: aset tetap pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Selanjutnya, transaksi pengeluaran modal. Transaksi pengeluaran modal adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Karena manfaat pengeluaran modal lebih dari 1 tahun, maka pada saat terjadinya pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset tetap tersebut dan disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut: aset tetap pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas, aset tetap pada debit, persediaan suku cadang pada kredit, gaji dan upah pada kredit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan juga pada kredit. Selanjutnya, transaksi penyusutan aset tetap. Secara periodik, harga pokok aset tetap dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap. Alokasi ini dikenal dengan istilah penyusutan aset tetap. Transaksi penyusutan aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut: biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran dicatat dalam debit, dan akumulasi penyusutan aset tetap dicatat pada kredit. Kemudian ada transaksi penghentian pemakaian aset dalam sistem akuntansi aset tetap. Transaksi penghentian aset ini jika berdasarkan pertimbangan teknis atau ekonomis suatu aset tetap tidak lagi layak untuk diteruskan pemakaiannya, manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan pemakaian aset tetap tersebut. Karena aset tetap
memiliki akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilai atau valuation account, maka penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam akun aset tetap dan akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Kemudian ini ada penjurnalannya. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Akumulasi penyusutan berada di kredit dan rugi penghentian pemakaian aset tetap kepada aset tetap. Untuk mencatat penghentian pemakaian aset tetap yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai bukunya. Kemudian transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Dalam masa pemanfaatan aset tetap, perusahaan melakukan pemeliharaan dan reparasi aset tetap untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset tetap agar layak operasi. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang dirumuskan oleh manajemen perusahaan, pengeluaran untuk reparasi aset tetap digolongkan ke dalam dua golongan, pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Kemudian transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Beban reparasi dan pemeliharaan terhadap bukti kas keluar yang akan dibayar dan untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Untuk transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Beban reparasi dan pemeliharaan terhadap persediaan cukup cadang dan terhadap gaji dan upah. Untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian persediaan dan distribusi tenaga kerja. Kemudian untuk memanajemen aset tetap menuntut pemanfaatan optimum selama taksiran umur ekonomisnya. Perlu dibentuk satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Jika masing-masing fungsi memiliki wewenang untuk menggunakan, memindahkan, dan menghentikan pemakaian aset tetap, penggunaan aset tetap tidak akan optimum karena aset tetap yang menganggur di suatu fungsi tidak dapat secara dimanfaatkan oleh fungsi lain. Fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap berada di tangan bagian aset tetap. Wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap adalah ada 4 ya. Yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakaian aset tetap. Kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang keempat, memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Kemudian ada struktur kode aset tetap. Jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi, untuk memudahkan identifikasi aset tetap diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap. Di antara informasi yang penting yang perlu dicerminkan dalam kode aset tetap adalah yang pertama, golongan aset tetap, jenis aset tetap, lokasi, portability, tahun perolehan, dan fungsi yang bertanggung jawab dalam pemakaian aset tersebut. Nah, di sebelah kiri ini ada contoh kode aset tersebut disajikan ya. Ada yang pertama golongan aset tetap, jenis aset dan seterusnya. Kemudian golongan aset tetap ada 9. Ada tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, mesin dan peralatan kantor, mebel, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara, aset tetap, dan lain-lain.
Aset tetap juga memiliki jenis-jenis. Setiap golongan aset tetap dapat dirinci lebih lanjut masing-masing sampai dengan 99 jenis. Salah satu contohnya adalah mesin ketik manual. Untuk tahun perolehan aset tetap diambil 2 angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya mesin fotokopi diperoleh dalam tahun 1992 pada angka yang keempat dan kelima. Dalam kode aset tetap dicantumkan angka 92. Kode tahun perolehan ini akan dengan cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Untuk kode fungsinya memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun menjadi 3. Yang pertama fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum, dan terakhir fungsi pemasaran. Ada juga kode lokasi. Nah, sudah saya cantumkan contoh kodenya. Ada contoh daerah, gedung, lantai, dan nomor kamar. Kemudian ada portability. Nah, portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sebagai berikut. Yang pertama, portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia. Yang kedua, movable atau dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Yang ketiga, ada fixtures atau melekat pada aset tetap lain. Nah, berdasarkan struktur kode aset tetap tersebut di atas, sebuah mesin fotokopi akan diberi kode sebagai berikut, yaitu 4059234208062 fotokopi, di mana makna kode tersebut adalah sebagai berikut. Untuk 405 bermakna mesin dan peralatan kantor fotokopi. Untuk 92 bermakna tahun perolehan, yaitu 1992. Untuk angka 3 bermakna fungsi pemasaran. Untuk angka 420806 bermakna lokasi di daerah 4 atau Surabaya, gedung 2, lantai 08, dan kamar 06. Untuk angka 2-nya movable. Kemudian ada dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang merubah harga pokok produk aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Yang pertama yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Nah, investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan pengeluaran investasi dalam aset tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Kemudian melalui staf direksi, usulan investasi diteliti kelayakan teknis dan ekonomisnya. Kemudian hasil studi kelayakan suatu usulan investasi dituangkan dalam laporan studi kelayakan. Yang kedua, ada surat permintaan reparasi. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga, ada surat permintaan transfer aset tetap, di mana dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat, ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, di mana dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Kemudian ada surat perintah kerja atau work order. Nah, di mana dokumen ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap, dan kedua sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Kemudian ada surat order pembelian, di mana dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya pembelian pemasok dilakukan melalui proses tender terbuka. Kemudian ada laporan penerimaan barang, di mana dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Yang kedua, kemudian ada faktur dari pemasok,
di mana dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Lalu ada bukti kas keluar, di mana dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Kemudian ada daftar penyusutan aset tetap, di mana daftar ini berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Nah, dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan beban penyusutan dan dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Kemudian yang terakhir ada bukti memorial, di mana dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja modal. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusunan aset tetap. Yang pertama ada kartu aset tetap, di mana catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Yang kedua ada jurnal umum, di mana jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penggantian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Yang ketiga ada register bukti kas keluar, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas tentang fungsi yang terkait. Oke, fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap itu ada, yaitu fungsi pemakai, fungsi penelitian dan pengembangan, kemudian ada direktur yang terkait, kemudian direktur utama, kemudian ada fungsi pembelian, fungsi penerimaan, kemudian juga ada fungsi aset tetap dan fungsi akuntansi. Oke, kita bakal bahas satu persatu dari yang ke-8 ini. Fungsi pemakai, di mana dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai ini bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap, seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui di rapat umum atau rapat RUPS, rapat umum pemegang saham. Dan unit organisasi pemakai aset tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. Kemudian yang kedua itu ada fungsi penelitian dan pengembangan, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Jadi, di samping itu juga fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan. Fungsi ini berada di tangan Departemen Penelitian dan Pengembangan di bawah naungan direktur utama. Kemudian itu direktur yang terkait. Jadi pejabat ini bakal berfungsi untuk memberikan persetujuan terhadap usulan-usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang di bawah wewenangannya atau naungannya. Kemudian direktur utama. Pejabat ini bakal memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap, di mana otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Kemudian itu fungsi pembelian, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap yang tadi sudah dirancangkan dan sudah disetujui. Kemudian ini berada di tangan bagian pembelian. Kemudian itu fungsi penerimaan, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset yang telah diterima dari pemasok. Jadi setelah dibeli, barang datangkan, kemudian barang yang datang ini bakal dicek, di mana hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut bakal dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Fungsi ini berada di bawah tangan bagian penerimaan. Kemudian fungsi aset tetap, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk pengelolaan aset tetap dalam perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan,
penghentian daripada pemakaian aset tetap ini. Dalam struktur organisasinya, fungsi ini berada di bawah tangannya bagian aset tetap, di bawah direktur utama, di bawah naungan direktur utama. Kemudian yang terakhir itu fungsi akuntansi, di mana ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber, yaitu bukti kas keluar dan bukti memorial. Jadi untuk mencatat mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Di samping itu juga, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap, yaitu meliputi register bukti kas keluar dan jurnal umum. Dalam struktur organisasinya, fungsi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan buku pembantu dan buku pembantu aset tetap adalah bagian kartu aset tetap. Oke, kemudian aku bakal bahas tentang jaringan subsistem, di mana jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi tetap adalah aset tetap adalah yang ada 7, yaitu pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, pengeluaran modal, kemudian penghentian pemakaian aset tetap, kemudian sistem transfer aset tetap, kemudian revaluasi aset tetap, dan akuntansi penyusutan aset tetap, di mana kita bakal bahas satu persatu. Oke, jadi sistem pembelian aset tetap ini itu adalah sistem yang dirancang untuk pelaksanaan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Di mana karena harga pokok aset tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aset tetap sampai aset tetap sampai dengan siap dipakai, siap gunakan. Pokoknya dia mulai dari awal sampai dia siap gunakan. Maka dokumen sumber yang dipakai adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi yang investasi, surat order pembelian, kemudian laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok. Dan bukti memorialnya itu yang dilampiri dengan surat perintah kerja. Kemudian itu sistem perolehan aset tetap yang melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap dan yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Surat perintah kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorialnya yaitu yang dilampiri dengan surat perintah kerja itu dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Kemudian itu adalah sistem pengeluaran modal, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Jadi setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi investasi dari manajemen puncak. Terus ini pelaksanaan surat permintaan otorisasi investasi yang dilakukan ini berdasarkan dokumen surat perintah kerja pencatatan biaya yang terjadi untuk surat perintah kerja atau work order yang dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan. Sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung juga tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Kemudian itu sistem penghentian pemakaian aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Kemudian dokumen sumber yang dipakainya ini adalah dokumen pencatatan. Sebagai pencatatannya ini adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Kemudian itu sistem transfer aset tetap, di mana sistem ini itu dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lainnya. Karena beban penyusutan, beban reparasi, beban pemeliharaan harus dibebankan kepada pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aset tetap tersebut. Semua perpindahan aset tetap harus segera diikuti dengan juga olah dari fungsi akuntansi agar fungsi ini dapat membebankan biaya beban-bebannya itu ke penanggung jawab yang telah dipindahkan tadi. Kemudian dokumen untuk meminta otorisasi transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Kemudian semua transfernya itu bakal dalam lingkungan intern perusahaan harus diotorisasi oleh bagian aset tetap.
surat permintaan transfer aset tetap dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu aset tetap. Kemudian sistem revaluasi aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Sumber dokumen yang dipakai itu adalah bukti memorial. Kemudian yang terakhir adalah sistem pencatatan penyusutan aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai adalah bukti memorial. Oke, kemudian yang terakhir yang bakal saya jelaskan adalah unsur pengendalian internal, di mana ada 14 poin, yaitu organisasi 2, kemudian sistem otorisasi ada 7, kemudian ada prosedur pencatatan itu ada 1, kemudian yang praktik yang sehat itu ada sisanya ada 4. Oke. Yang pertama, organisasi. Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Dan ini kenapa terjadi pemisahan ini? Ini yaitu gunanya untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya, dan fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan harus dipisah dari fungsi pemakai. Kemudian transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Ini tuh untuk menciptakan pencengkaman intern dari dalam setiap transaksi yang merubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilakukan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Kemudian itu bahas tentang sistem otorisasi. Yang pertama itu anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, di mana investasi dalam aset tetap itu meliputi jumlah rupiah atau jumlah yang nilai yang besar dan menyebabkan keterikatan itu dana dalam jangka waktu yang lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Anggaran investasi dalam aset tetap ini diotorisasi oleh pemilik perusahaan sebagai dasar dalam melaksanakan perubahan terhadap akun aset tetap. Kemudian itu surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait, di mana setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapatkan persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Kemudian surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama, di mana surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi atau persetujuan wewenang dari direktur utama. Kemudian itu surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan, di mana ini work order yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal untuk pembangunan, reparasi, pembongkaran aset tetap itu harus mendapat otorisasi atau persetujuan dari kepala departemen yang bersangkutan. Kemudian itu ada surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika harga beli atas aset tetap itu tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Dan kemudian ada laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan, di mana laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirimkan oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Kemudian bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Kemudian bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi, di mana bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasikan oleh kepala fungsi akuntansi. Kemudian kita bakal bahas yang prosedur pencatatan, di mana perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampirinya dokumen pendukung yang sah. Kemudian praktik yang sehat. Ini yang pertama itu ada secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap supaya melihat kecocokan data, tidak adanya miss data atau kesalahan pencatatan karena kurangnya ketelitian. Kemudian itu penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap.
Kemudian itu penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Ini tuh untuk mencegah kerugian yang timbul akibat dari mungkin kebakaran ataupun kecelakaan atau apapun yang terjadi atau fenomena terhadap aset tetap itu harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungjawaban yang memadai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Ini tentang pembedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem pembelian aset tetap. Nah, pada slide ini itu dijelaskan bagaimana proses pembelian aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, proses dimulainya itu dari permintaan otorisasi investasi oleh pihak yang membutuhkan aset tersebut. Lalu setelah disetujui, dilakukanlah pemilihan pemasok, proses pembelian dan juga penerimaan barang. Nah, untuk biaya tambahannya itu seperti biaya pemasangan juga dihitung sebagai bagian dari harga aset tetap tersebut. Nah, dalam akuntansi ini, pencatatan transaksinya itu dilakukan dengan mendebitkan akun aset tetap dan juga mengkredit akun bukti kas keluar yang dibayar. Nah, ini artinya perusahaan ini mencatat penambahan aset dan juga utangnya. Lalu yang selanjutnya yaitu sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, berbeda dengan membeli dari pihak luar, perusahaan kadang itu juga membangun aset tetapnya sendiri. Contohnya itu seperti membangun gedung atau fasilitas produksi. Nah, sistem pembangunan ini itu melibatkan banyak bagian dari perusahaan seperti bagian pemohon, direktur utama, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, dan juga bagian akuntansi. Nah, setiap bagian ini itu punya peran masing-masing, mulai dari mengusulkan kebutuhan, menyetujui rencana, membeli bahan, menerima material, hingga mencatat semua pengeluaran dalam laporan keuangannya. Nah, proses ini itu lebih kompleks karena harus melibatkan koordinasi antar bagian secara terstruktur. Lalu yang selanjutnya ada sistem pengeluaran modal. Nah, sistem ini itu merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset tetap akibat pengeluaran modal. Misalnya itu seperti perbaikan yang besar atau renovasi. Nah, pengeluaran seperti ini itu harus mendapat persetujuan dari manajemen puncak dan juga biasanya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja atau work order. Nah, alur prosesnya itu mirip dengan sistem pembangunan sendiri, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penerimaan hasil pekerjaan, dan juga akhirnya pencatatan dalam pembukuan. Nah, tujuannya supaya nilai aset tetap itu tercatat dengan akurat setelah mengalami peningkatan nilai. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, jadi sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Nah, jadi dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap ini adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan juga transfer aset tetap. Jadi bagian alir dokumen sistem penghentian pemakaian aset tetap ini tuh terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama adalah prosedur permintaan penghentian pemakaian aset tetap dan yang kedua adalah prosedur penghentian pemakaian aset tetap, prosedur pencatatan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, jadi dalam bagian alir dokumen tersebut bagian yang menggunakan aset tetap mengajukan permintaan penghentian aset tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap kepada direktur utama. Otorisasi penghentian pemakaian aset tetap ini dipakai oleh bagian akuntansi persediaan sebagai dasar pembuatan bukti memorial. Nah, penghentian pemakaian aset tetap ini tuh dicatat oleh bagian kartu aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal. Selanjutnya yaitu sistem transfer aset tetap. Nah, jadi sistem ini tuh dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lainnya. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan aset tetap ini itu adalah surat permintaan transfer aset tetap. Nah, jadi transfer aset tetap ini tuh tidak mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan.
namun hanya dicatat data lokasi baru aset tetap tersebut di dalam kartu aset tetap. Yang kedua adalah sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini itu dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya itu adalah bukti memorial. Bagian alir dokumen sistem revaluasi aset tetap ini tuh terdiri atas 3. Yang pertama adalah prosedur permintaan penghentian aset tetap, yang kedua prosedur penghentian pemakaian aset tetap, dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan revaluasi aset tetap. Nah, kemudian adalah sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini itu dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Nah, di sini ada kami sertakan dengan bagan alir. Jadi gambar ini itu melukiskan bagan alir dokumen sistem pencatatan penyusutan aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama adalah prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap, dan yang kedua adalah prosedur pencatatan penyusutan aset tetap.